Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya JCL Jose Joalinge. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial khusus edisi bulan Desember ini. Siapa dia? Namun sebelumnya saya JCL akan memberikan sedikit info tentang seorang bintang tamu kita. Inisialnya AJ. Maksud saya ya bener juga ya. Iya. AJ ya. Di Amerika sana dulu kita pernah mengenal almarhum Michael Jackson. Dan sekarang di Indonesia kita mengenal Adam Jackson. Mas Adam, ya. Aduh bahagia banget nih sahabat JCL kedatangan seorang Michael Jackson di talkshow JCL ini. Ya. Gimana kabarnya Mas Adam? Alhamdulillah kabar aku sehat-sehat walaupun sebelum ini kita kan jaraknya boleh iya. Kita buka dulu udah ya. protokol ya, sudah protokol nih. Protokol kesehatan jadi enak ngobrolnya itu. Okay. Suaranya lebih jelas ya. Dan tetap juga kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sangat penting untuk menjaga protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama, betul. Untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga di rumah. Betul. Jangan selalu lupa nasihat ibu tentang 3M. Iya. Pakai masker, cuci tangan dengan air bersih, pakai sabun, dan jaga jarak. Jadi sementara ini kita musuhan Mas Adam. Oh iya. Oke Mas Adam. Ini kan di luar sana kan selalu memang Mas Adam itu duplikat. Apa nggak malu tuh dibilang duplikat? Gimana menurut Mas Adam? Ya kalau dibilang kan sebenarnya ini kalau dalam sejarah manusia itu ada kesamaan ada 7. Oke. Nah. Dari 7 orang itu mungkin saya salah satunya kesamaan dengan Michael Jackson. Nah itu dia. Makanya ya itu anugerah dari Allah. Allah, betul sekali. Dulu pun saya tidak akan berpikir seperti ini. Karena dulu hanya berpikir hanya saya suka dengan Michael Jackson. Dan bagaimana caranya saya bisa mempelajari gerakan-gerakan dia, teknik panggungnya, seperti itu hanya sebatas itu aja. Sebatas gitu aja ya, tidak sampai seperti sekarang ini. Iya, benar-benar kayak duplikat, kayak kembaran. Nah, kalau dibilang ya itu orang berpikir. Saya tidak pernah menilai diri saya atau saya bilang, oh saya yang mirip gitu, tidak. Tapi orang yang menilai. Okay. Jadi aku serahkan kepada yang melihat. Ya, sahabat JCL, memang di Indonesia itu ada beberapa teman-teman kita yang menyerupai dengan Michael Jackson. Namun sahabat yang satu ini, Adam Jackson inilah yang hampir menyerupai bahkan gerakannya semuanya dan juga beberapa kejuaraan-kejuaraan, lomba-lomba. Dan di depan saya ini ada penghargaan, ya. Di sini kita lihat seorang Adam Jackson ini sangat mencintai profesinya, bukan hanya mencintai saja, bahkan kehidupannya seorang Michael Jackson pun dia tahu gitu loh. Nah, dan juga nih pernah inget nggak di zaman tahun berapa gitu 93. Michael Jackson tahun berapa? 93 Michael Jackson ada show di Singapura dan seorang Adam Jackson ini hadir di sana di Singapura. Nih lihat ada tiketnya masih disimpan. Yang atas 93, yang bawah 96. Oh 96. Jadi selama itu di Singapura ya. Luar biasa sekali ya. Begitulah kecintaan seorang kembaran ya. Kita bolehlah mengatakan kembaran karena wajahnya tuh lihat sama kan. Oke guys, kita kilik-kilik lagi ya ke masa-masa kecilnya dulu seorang Adam Jackson. Mas Adam, yep. Itu kan ceritanya Mas Adam hanya awalnya kan tidak
tidak terlalu mau dibilang duplikat gitu ya, hanya sekedar mengikuti gerakannya saja. Nah, dari kecilnya itu apa benar sudah mulai meniru gerakannya? Ya kalau dibilang sih tahun 83, saya dulu kan pemain sandiwara. Ah, itu dia. Jadi di keluarga Darussalam waktu itu acara hari Minggu, namanya kalau dibilang judul temanya itu Di Antara Kita. Di Antara Kita. Nah, di situ ada beberapa sanggar juga yang itu, dan salah satunya sanggar Pak Darussalam. Ya. Nah, di situ saya main sebagai anak yang paling nakal. Ada yang paling nakal di sandiwara ini, zaman TVRI ya. Nah, jadi ceritanya aku keponakannya Pak Darussalam dan Ibu Neti Herawati almarhumah ya. Nah di situ jadi setiap ceritanya pasti permasalahannya Uci. Nah saya Uci berperan ini? sebagai Uci. Uci, oh begitu. Tahun 83 tuh. Terus kita bermain terus sampai tahun 87 di TVRI. Oke, selama 4 tahun ya. Tapi sekilas sebelum 87, 86 saya main film Don Ovar. Don Ovar ya. Itu tahu saya tuh sutradara Fitra Jaya Purnama ya. Ada, masih ingat nggak pemain-pemainnya di ya, Don Ovar itu? Ada Rengga Ratno Timur, anaknya Om Ratno Timur. Terus Karina Suwandi. Terus Nia Lavenia. Terus ada juga almarhum Sangaji, tahu? Sangaji tahu. Nah, dia udah meninggal juga. Sangaji ada. Terus ada juga Rico Michael Breakfly yang dia Regina juga mungkin. Nah, ya. Regina Dau ya. Nah, Regina Dau. Oke, itu masih kecil-kecil ya? Ya, kok dibilang ukuran apa ya? Usia? Saya masih umur 12 tahun. 12 tahun ya. Terus sebenarnya Mas Adam ini lahirnya di Yaman apa di Turki atau di Indonesia sih? Ya kalau dibilang muka saya sih campur nih. Ada Yaman, ada Turki, ada Indonesia. Maksudnya Indonesianya karena saya lahir di Indonesia. Di Indonesia. Tapi orang tua di luar, ya, Yaman dan Turki. Iya, kalau ayah saya memang orang tuanya asli dari Yaman. Yaman. Yang bapak ya. Yang bapak. Kalau yang ibu, buyutnya dari Turki. Oh, Turki. Nah. Tapi sudah lama di Indonesia. Di Indonesia. Hijrah di Indonesia ya. Sudah jadi WNI. WNI, betul sekali. Kita beri aplaus ya betapa cintanya dengan negara kita, NKRI, dan Mas Adam ini adalah bagian daripada negeri tercinta ini ya. Boleh dong Mas Adam. Mas Adam, katanya kemarin baru ulang tahun ya, tanggal 22 Desember ya. Iya. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Ya itulah, saya selalu kalau berdoa cuman begini sama teman-teman gitu. Saya posting, umur saya bertambah, tapi hidup saya berkurang. Iya dong. Oke. Tapi awet mudanya tetap kalau bisa ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan apa ya, wajah saya masih tetap seperti ya biasa aja gitu, tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan istilahnya. Ada sesuatu itu gimana, dan banyak juga teman-teman ketemu saya yang sudah lama, ada umur udah 20 tahun baru ketemu, saya bilang, dia berkata, kok wajah lu nggak berubah? Ya Alhamdulillah. Berkat apa? Ya berkat kita berdoa sama Allah dan selalu ya menjalani perintah-perintahnya. Pastinya ya. Iya. Terus Mas Adam, ini kembali 1980-an. Pernah ikut lomba-lomba apa aja sih? Saya tahun 80-an itu saya ikut lomba-lomba di Happy Day. Happy Day. Happy Day di Blok M. Oh, di Blok M dulu tuh tempat. Dia dulu di gedung Aldiron. Aldiron, tempat sepatu apa? Roda. Sepatu roda. Lor skate lah. Lor skate ya. Ya, kalau dibilang di situ. Kita mulai ikut lomba tuh dari tahun 85. 85 ya. 86. Masih breakdance. Masih campur tuh breakdance, Michael Jackson. Oh, udah Michael Jackson. Udah. Karena Michael Jackson itu saya dapat videonya tahun 85. Oke. Itu gimana ceritanya sih sampai ke Michael Jackson? Padahal basicnya kan di breakdance nih. Bisa diceritakan? Jadi sebenarnya Michael Jackson itu dasarnya dari breakdance. Oh. Jadi sebelum kita menemukan gerakan-gerakan moonwalk, di breakdance sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Oke. Yang kalau dibilang mempopulerkan ya, itu zamannya Turbo sama Ozone. Itu waktu zaman breakdance. Ozone itu bermain di atas, kalau dibilang sekarang popping. Orang nyebutnya popping. Sebenarnya dulu popping, shuffle, terus freestyle itu dalam satu kemasan di dalam breakdance. Kayak bagian ya dari breakdance. Tapi kan sekarang dipisah-pisahkan sama anak-anak sekarang. Popping, spesial popping.
freestyle yang akrobatik. Akrobat, jungkir ya, leher ini. Seperti itu. Nah, terus satu lagi sapel yang gerakan begitu-gitu tuh, yang kakinya Oke, yang gitu-gitu ya. Kalau Yang dibilang ini gerakan gini gimana? kalau dulu sebutannya aprok. Afrok ya kayak gini. Aprok tek tek tap gitu kan, yang tek gitu. Nah, itu kan disebutnya paping. Nah, di situ sekarang ini kan dinamakan masing-masing ya sama anak-anak sekarang. Itu sih nggak masalah. Karena itu jadi bagian dari break dance. Oke. Semuanya. Nah, di gerakan itu kan ada moonwalks. Moonwalk itu kayak si yang jalan mundur gini. Oh iya, yang Terus gini-gini. ada juga yang jalan yang moonwalk tapi muter. Nah, itu namanya moonwalk, itu jalan di bulan. Jadi hanya muter gitu. Dan itu gerakan kalau kita lihat bebek, tahu bebek? Bebek. Kalau kita lihat di dalam air, itu kakinya begitu tuh. Oh iya bener. Ya kan? Bener. Nah, itulah gerakan bebek yang diambil dalam gerakan Michael Jackson. Nah, Mas Adam, kalau misalnya sahabat JCL pengen lihat dipraktekan, nggak pakai musik bisa nggak? Bisa. Oke ya, sahabat JCL, ini tantangan buat seorang Adam Jackson. Apakah betul dia mencintai seorang Michael Jackson? Kita lihat keseruannya dia ya. Yuk! Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Adam, terima kasih. Waduh Mas Adam, benar-benar membuktikan bahwa Adam Jackson, Michael Jackson adalah adik kakak. Nah, sahabat JCL biar nggak penasaran. Soalnya sahabat JCL itu suka penasaran, siapa sih, apa sih gitu loh. Siapa sih, apa sih gitu. Nah Mas Adam, itu kan sudah membuktikan bahwa betul-betul Adam Jackson itu adalah benar-benar seorang yang Michael Jackson. Terus satu lagi nih tantangan buat Mas Adam. Emang tahu meninggalnya tahun berapa? Ya, kalau Michael Jackson meninggal itu sebenarnya sejarah buat saya itu yang merasa saya selesai. Maksudnya selesai ya? Menjadi sosok Michael Jackson. Karena saya berpikir idola saya sudah tidak ada kan. Awalnya berpikir seperti itu. Waktu tahun 2009, tanggal 25 bulan Juni 2009 itu. Sebelumnya saya lagi syuting di salah satu TV swasta. Boleh disebutin? Boleh. Di Trans TV. Waktu itu acara Desi Show. Desi. Oke. Nah, yang hostnya Desi kan. Habis itu, waktu itu dimunculkanlah orang-orang yang mirip bintang. Salah satunya aku, Michael Jackson. Ada yang mirip Obama. Terus ada juga kembaran yang mirip Donna. Siapa ya yang MC tuh? Aduh, lupa tuh aku namanya tuh. Nah, itulah ya, mirip. Nah, di situ akhirnya Desi mewawancarai aku sama Obama kan, kemiripannya seperti apa. Akhirnya aku sedikit bercanda. Sebenarnya yang mirip Michael Jackson bukan saya, tapi Michael Jackson mirip saya. Bener juga itu. Abis itu, waktu pas kejadian saya muncul di TV, saya merasa, ya ampun, saya berdosa. Saya lihat Michael Jackson udah nggak ada kan. Saya langsung shock, itu jam 6 pagi orang telepon saya ngabarin bahwa Michael Jackson sudah tidak ada. Adam, gue siapin gue siapin pesawat jet nih, lo langsung ke LA. Lo apa-apaan, stres lo, habis mabok. Saya bilang gitu pagi-pagi nelfon. Lo nggak percaya? Percaya apaan? Lihat di TV. Saya bingung. Saya buru-buru buka TV. Akhirnya saya melihat, saya buka aja ya. Metro kan akurat berita dulu ya, lebih ke berita, set setel. Bener, nggak lama keluarlah helikopter turun, mendarat, keluarlah jasadnya Michael Jackson dari helikopter, dimasukin di situ tertulis title Michael Jackson telah meninggal dunia dalam usia 51 tahun. Waktu itu kan 2009. Itu langsung saya
lemes, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya habis riwayat aku. Gitu. Selesai sudah perjalanan karir. Karena kan kita berpikir idola kita sudah nggak ada. Karena kita pikir, oh mungkin ngapain lagi diterusin. Tapi ternyata siangnya muncullah itu video tayangan aku yang harus ditayangkan ditayangkan Sabtu Minggu. Karena berita kematian langsung. Jadi tappingnya, karena aku tapping tidak live, akhirnya live-nya diundur, langsung masukin tayangan aku. Jadi nge-blow up ya? Nge-blow up langsung. Waduh, luar biasa. Nah di situ ya udah, malah berbalik, ada beberapa teman sutradara, terus ya salah satu Bang Komeng juga bilang, wah lu bakal jadi gantiin lu gitu. Oke begitu. Mas Adam, ya. Sebenarnya ini nama asli apa bukan sih? Ya kalau dibilang sebenarnya nama itu adalah satu pemberian memang dari orang tua. Tapi karena kita menekuni di bidang seni, kita harus membuat sesuatu nama yang membuat orang menjual ya. Nama menjual, sekaligus juga orang lihat familiar gitu. Oh, familiar, mudah diingat, mudah dikenal. Akhirnya memudahkan segalanya deh. Jadi terus, sejarah nama aku ini waktu itu tahun 89. Aku mau lomba. Aku udah daftar pakai nama asli. Nama aku kan Fauzi. Fauzi ya? Fauzi siapa di belakangnya? Ya, Fauzi Hamid Umar. Oh, Hamid Umar. Nah, habis itu saya udah daftar, ditolak sama panitianya. Itu di Stardust. Karena aku masih kecil, nggak punya KTP. Oke. Belum 17 tahun. Itu baru umur, hitungannya baru 15 tahun. Dilarang. Akhirnya aku berpikir begini, waduh gimana caranya ya aku bisa ikut lomba. Sama temen nih bertiga aku. Udah pakai. Oh, trio nih? Enggak, maksudnya nganterin aku. Terus anak-anak kecil semua 15. Enggak, yang dua ini lebih dewasa. Udah SMA. Teman-teman aku gede-gede dulu. Jadi nggak pernah main sama anak-anak. Oh, nggak pernah. Aku SD aja main sama anak SMP. Aku SMP main anak SMA, anak kuliah, istilah gitu. Nah, karena seneng sama aku kan. Gitu. Udah, akhirnya dia bilang, udah ada satu orang nyamperin. Yang dari penjaga itu kan, security yang satu nggak ngasih. Kayak mungkin ada sesuatu yang dilihat kali di diri aku ya. Nilainya lain, beda nih. Akhirnya dipanggil. Emang kamu mau ikut? Iya om, saya mau ikut. Cuman nggak boleh tuh sama om yang itu yang gemuk. Dia bilang gitu. Oh ya udah gini aja. Kamu tetap bisa masuk, tapi habis lomba kamu keluar ya, karena ini kan dilarang di bawah umur. Oh iya om, siap om, saya habis lomba saya keluar. Nanti kalau udah diumumkan, kalau saya menang saya masuk lagi. Emang kamu yakin menang? Yakin om. Jadi belum lomba itu udah ngomong begitu, udah yakin. Udah yakin menang. Terus langsung ganti nama? Gantilah nama. Di saat itu? Iya, lewatlah Adam jagoan ini, DJ. Oh Adam DJ yang main Sidul ya? Lewatlah dia. Terus aku lihat. Terus temen aku bilang, Gigi, tuh muka lo kayak Adam Jagoan itu, hidungnya sama, dibilang gitu, hidungnya sama. Ah, yang bener. Tapi keren juga lo pakai nama Adam aja. Adam kan nomor 1, jadi lo ntar jadi nomor 1. Nabi Adam ya? Nabi Adam alaihissalam. Habis gitu, oh iya, temen Adam apa? Adam Jackson aja. Daftar lah. Kalau temen aku yang dewasa kan nggak ditanyain KTP. Otomatis udah gede kok. Udah gede. Nah, mana KTP kamu? Terus udah gitu lu imut. Itu dia dulu kecil banget. Jujur aja deh pokoknya. Aku SMP disangka anak SD kali. Oh, karena lu imut. Iya. Yang gede aja hidung lo. Terus daftar lah. Bisa masuk lewat pintu belakang. Nyempetin nih sama orang ini. Kamu kan ikut lomba aja, habis gitu nanti kamu selesai lomba kamu keluar lagi. Udah. Lomba lah kita tampil. Jurinya ada wartawan, terus ada artis siapa sih waktu itu, kalau nggak salah Conny Constantia ya. Nah, yang penyanyi dulu tuh rock itu. Tahu. Terus ada almarhum Titik Adarsi. Yang ini juga kan Pranggawati. Udah, dialah yang jadi juri-jurinya. Mulai aku tampil, bang, Michael Jackson kan, semua lawan aku tuh kalau yang lagunya, yang gayanya kayak Marilyn Monroe, terus Debbie Gibson,
Terus satu lagi Madonna, ya kan? Udah deh pokoknya berdandan Jadi semua. mirip bintang. Iya, mirip bintang. Malam sejuta bintang itu lombanya. Oke. Aku doang Michael Jackson kan. Itu di mana sih tempatnya? Stardust. Oh, Stardust. Stardust. Ngetop banget tuh dulu. Bukan top lagi. Siapa sih yang nggak tahu Stardust? Iya, Stardust Kalau dibilang zaman Las dulu, Vegas Indonesia. Nah, terus Lomba lalu lah, tampil. Tampil lah. Ada beberapa peserta. Aku dapat nomor sekitar nomor 9. Oke. Udah 9, bla bla selesai. Udah selesai, aku keluar. Dia bilang, kamu nggak boleh standby di sini, kamu keluar. Keluar aku lah di depan. Terus yang lagi. nungguin Temen aku, Oke. 2 orang itu, aku di luar nunggu. Nah, pas udah peserta semua ini, kita deg-degan juga nih. deg-degan. Waduh, juara gak Juara, ya? juara 1, 2, 3 belum nih? Iya, juara gak? Pas disebutin, juara 3, Madonna. Madonna. Juara 2, Debbie Gibson. Waduh, ya aku nggak Ya, menang. nggak dapet nih. Udahlah, aku berpikir, udahlah kalau udah begini kayaknya nggak mungkin lah menang. Terus, Secara lo anak kecil. iya, udah kita ini kayak Mau semacam pulang. sudah ilfil lah kalau Ilfil, bicara juara. Yang ditunggu-tunggu, juara 1 adalah siapa? Gitu semua. Gue bilang, siapa ya juara 1 ya? Apa sih ada lagi yang satu yang ini ya, yang gerakannya Elvis, ada Elvis. Elvis Presley. Ada Elvis ya. Terus ada juga satu lagi apa sih dulu tuh pemain ini si apa? Tina Turner. Oh, Tina Turner ya. Terus satu lagi kayak si ini siapa? Whitney Houston. Whitney Houston. Kita udah bilang wah itu kali ya. Wah, lu lewat nih. Pas nggak lama disebutin. Juara satunya adalah siapa? Siapa? Tahu penyanyi top dunia yang sudah tidak asing lagi? Wah bingung kan, siapa nih? Siapa nih, siapa Kan nih? semuanya dunia. Ya, nih. dunia. Kita bingung. Akhirnya disebutlah Michael Jackson. Jackson. Itu Terus? Adam Jackson langsung. Oh, lu disebutin Adam Jackson. Iya, udah. Wah, terus perasaan lo waktu itu gimana? Iya aku antara percaya dan tidak percaya. Karena apa? Karena sebutan nama itu kan asing buat aku. Iya, Karena iya. baru. Bukan paus. Bukan paus sih. Iya. Tapi akhirnya aku pikir Adam Jackson keren Jackson juga. kan? Terus Adam Jagoani cuma begini doang. Diam lihat gitu doang, memandang doang kan. Udah panggil aku amanya itu. Ayo masuk. Kamu juara tuh. Untung kamu bisa ikut lomba ya. Di situlah aku. Itu mulai. siapa yang nama yang memberikan nama apa yang ketemu pada saat Ya itu Ronji temen Ronji aku. ya? Gara-gara Adam Oke. Jagoani lewat, Ronji bilang udah lu pakai nama Adam aja. siapa Habis- tahu Mas Adam disapa-sapa siapa tahu masih ini Ronji sama Soleh namanya. Ronji Yang Soleh. Enggak, yang satu Soleh, yang satu Ronji. Yang ngasih ide Ronji, yang sahabat aku tuh, yang sering jalan sama aku bareng. Oke. Soleh juga kan karena tetanggaan, sering ikut juga waktu itu. Oke, Mas Ronji dan Mas Soleh yang nonton talkshow JCL ini, nih disebutin namanya loh, Mas Adam ini tidak pernah terlewatkan menyebutkan orang-orang yang berjasa di eranya Mas Adam, ya terima kasih. Gitu Mas Adam. Oke, jadi Ronji sama Soleh inilah yang berjasa ya, turut jasa ya, memberikan nama sampai sekarang nama Fauzi sama Adam Jackson. Adam Jackson. Jauh banget kan? Makanya orang kadang-kadang nanya, nama lu siapa sih? Nama asli gua beda amat. Orang kan kadang-kadang apa gitu plesetin Iya, kan dengan iya, nama iya. aslinya. Ini enggak, aku benar bertolak. Bertolak, tapi nggak apa-apa. Terus itu ngelihat wajah kamu itu Mas Adam asli apa oplas? Sorry nih. Iya, orang sih nyangka saya operasi. beneran? Bukan. Kalau saya operasi pakai ember ntar kena panas luntur dong. Oh, luntur. Jadi itu asli. Asli Alhamdulillah. anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wajah saya seperti ini ya memang seperti ini. Hidung pun asli, tidak ada operasi. Wajah Dagu aku, dibelah. enggak, memang dagu aku belah gitu. Oh, gitu Cuman ya? aku samarkan biar lebih dominan. Karena apa? Kita kan Michael Jackson ini adalah make up karakter. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menyerupai, karena pasti kesamaan pasti ada kekurangannya. Di mana kekurangannya? Nah, kita buat Tutupin. kita kemas supaya kita ada kesamaan dengan Michael Jackson. Sahabat JCL yang penasaran dengan suara-suara sumbang di luar, apakah Adam Jackson itu operasi, oplas, pakai ember atau bagaimana? Nah, kenyataannya kita dengar langsung bahwa ini asli tidak pakai ember-emberan, ya, sahabat JCL. Justru yang asli malah yang operasi ya. Yang mirip
Michael Jackson bukannya Adam, tapi Michael Jackson mirip Adam. Itu dia, setuju. Mas Adam, tadi kan udah ngomongin masalah Bapak, Pak Umar ya. Umar siapa? Abdul Hamid Umar. Tuh, kayaknya nggak asing deh. Katanya beliau dulu pernah main film ya? Ya, ayah saya dulu pemain film zaman 3 zaman, yaitu masih Catur Harun, Tan Cembok, Usman Ismail, Pipian, terus Sukarno M. Nur. Nah, dulu di film itu namanya bukan Abdul Hamid, tapi Aha Untung Miharja. Tuh, jadi ya benar juga pepatah mengatakan buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Nah, sama Mas Adam dengan orang tuanya. Cuma perbedaannya yang satu, yang orang tua yang senior ini adalah acting. Tapi yang satunya lagi ke dancer ya. Tapi sempat acting kan tadi? Iya. Acting kan kita karena waktu itu tahun 87 83 aku mulai sampai tahun 87, terus 86 aku main film. Nah, akhirnya 87 Neti Herawati, istri dari Pak Darussalam almarhumah, meninggal. Jadi, nah di situ arah kita sudah bingung mau kemana nih kita nih, karena tidak ada yang membimbing kan. Akhirnya saya banting setir ke dunia tari. Tapi akhirnya dari dunia tari balik lagi ke dunia acting. Banyak ikut sinetron dengan sosok Michael Jackson. Waktu itu James Bono, produksi Star Vision. Saya berpakaian Michael Jackson sama Uya Kuya. Jadi ceritanya jadi jin. Yang jadi James Bononya si ini siapa? Si Ulfa Duyanti. Ulfa Duyanti jadi James Bono. Jadi kalau jadi dia parodi. Jadi kalau dia ada kesulitan, dia ngoling, aku muncul tuh. Michael Jackson sama jin nih. Jinnya Uya, aku Michael Jacksonnya. Gitu. Yang menolong dia kalau dalam kesulitan. Gitu. Cerita detektif lah. Film detektif tapi komedi. Komedi ya. Itu produksi Star Vision. Ada beberapa sinetron Mas Adam pada saat itu. Kalau sinetron sih FTV udah banyak, nggak kehitung ya. Tetap dengan sosok ini. Ada yang biasa. Oh, ada yang biasa. Kalau karakter biasa bagaimana Mas Adam? Aku kadang-kadang jadi antagonis. Terus rambutnya diubah pakai wig. Iya gitu. Jadi aku kadang-kadang kalau jadi antagonis, main FTV beberapa PH gitu kayak Frame Rate, terus di MD. Terus ada juga ya kayak Multi gitu kan. Ada beberapa PH yang minta aku juga untuk main di salah satu produksinya. Dan pernah juga di sini ada tuyul. Itu sosok Michael Jackson bersama anakku. Oh, loh. Emang ada anaknya? Ada anak aku. Sama dengan karakternya? Iya, kalau dibilang waktu tahun 2014 aku berangkat sama anak aku show di Malaysia sama Thailand. Jadi Indonesia udah kemana-mana nih merambah. Saya sudah show sampai Papua. Sempet dengan sosok Adam Jackson ini. Dan saya juga pernah datengin negara bagian Indonesia yang itu Papua Nugini. Ini sosoknya. Iya. Terus penasaran nih sahabat JCL, siapa sosok anaknya ini? Sayang hari ini nggak. Karena dia baru disunat. Oh, baru disunat ya. Siapa sih nama anaknya Mas Adam? Fares Farizi. Fahrizi. Dengan juga dan tampilan. Nama itu diberikan oleh Adam Jordan. Adam Jordan teman-teman kita juga semua. Waktu aku main film sama Adam Jordan itu tahun 2009, film bareng, ceritanya jadi guru sama Ibnu Jamil. Nah, habis itu kita ketemu akrab sama Adam Jordan. Nah, pas proses lagi hamil istri aku. Terus? Istri aku hamil, terus masuk bulan April sebelum Michael Jackson meninggal tuh 2009. Anak aku lahir. Akhirnya aku bilang sama Adam Jordan, ponakan udah lahir. Ini kan kemarin lu ngajakin gue pulang malam, bini gue ngamuk-ngamuk tapi disogok. Britok, McD, KFC, ya kan? Mau marah nggak bisa kan? Akhirnya pas lahir aku panggil dia datang ke rumah. Akhirnya dia bilang, kasih nama aja namanya Fares. Fares gimana? FARESH, pakai H belakangnya. Fares gitu. Terus akhirnya kakakku bilang, ya udah belakangnya Fahrizi. Jadi Fares itu Fahrizi. Fares itu Fares itu adalah penunggang kuda. Seorang Fahrizi itu adalah pahlawan. Laki-laki kesatria lah. Kesatria itu. Kesatria. Pemimpin gitu. Dan Fauzi kan nama aku, kemenangan.
Fauzi itu kemenangan. Jadi pemimpin yang bertempur, dalam pertempuran. Nah di situ. Jadi ini SO selalu berdua kolaborasi. Iya, dia mulai bisa Michael Jackson itu tahun 2013 waktu aku mau show tahun baru 2013. Ceritanya dia yang ingin atau bagaimana? Enggak, dia sering nonton aja lewat tab. Bukan melalui dirimu Tidak sama sekali awalnya. Hanya mengintip, lihat waktu dia umur 2 bulan kan Michael Jackson meninggal. Dia kan denger aja kan. Melihat juga, mendengar, melihat, ya kan. Waktu dia masih digendong-gendong, waktu aku show kemana aja kan dia ikut. Waktu 2009 waktu Michael Jackson baru meninggal. Nah di situ mungkin dia mulai ini kan. Nah tahun 2013 dia udah mulai besar kan, umur 3 tahun. Nah, mulai dia terlihat tuh, dia nonton tuh. Nonton. Ternyata waktu aku lagi latihan sama tim, penari-penari aku mau show tahun baru, dia ikuti di belakang. Oh, dia ngikut gayanya. Walaupun belum sempurna ya, tapi dia tahu penempatannya, pindah-pindah gerakannya, dari gerakan ini, musiknya ini, pindah gerakan ini, musiknya ini, tahu semua. Akhirnya saya panggil, Fares ini, kamu bisa Den? Bisa Papa? Katanya. Kata dia. Usia berapa waktu itu? 3 tahun. 3 tahun. Akhirnya aku bilang, Papa videoin ya. Dia videoin lah sama aku. Dia dance sendiri tuh, ada tuh di YouTube ya. Aku videoin. Habis gitu aku promosikan kan di YouTube. Cuman aku tidak ngomong anak aku, cuma bilang kontak person Fares, aku kasih nomor aku, Adam Jackson gitu kan. Akhirnya Net TV baru mau muncul. Dia mau bikin kemasan talk show tentang anak-anak yang punya bakat. Dia nonton lah YouTube aku. Dia kan nyari di YouTube kan. Anaknya ternyata lihatlah Fares dari ngedance, telepon lah. Oh, Mas Adam, itu yang Michael Jackson anak-anak, itu bisa gak dibawa ke net? Oh bisa. Itu anak siapa? Udah gampang, ntar gue bawa. Tapi sampai sekarang udah tahu kalau itu anakmu? Akhirnya aku bawa sama aku kan, pakaian sama. Oh, kan baju sama. Iya. Bawalah ke Net TV. Pas di Net TV, dilihat sama orang itu. Oh pantesan anak lo ya, lo yang ngajarin sekarang begini. Kalau lo mau ngambil gambar dia, lo bawa ke studio, gue di sini. Gue mau santai-santai dulu lah, aku bilang gitu. Dibawalah ke studio, bawa kameramen kan, diambil, balik lagi, benernya bisa. Akhirnya masuklah acara Desi Show. Pertama kali acara Net TV lagi ini, dia promosinya dia terus tuh keluar tuh. Waktu pertama-tama tuh, anak aku itu. Luar biasa ya, tepuk tangan ya sahabat BCL ya. Tepuk tangan dong. Sayang banget ya hari ini gak hadir ya, aduh luar biasa. Karena ya baru di Kitan. Terus Mas Adam, ini sama Faras ini berdua kolaborasi ke beberapa negara nih sempat. Ya kalau saya kan udah di Singapura show. Nah, sempat berdua juga? Enggak, belum. Oh belum. Gitu. Nah pas tahun 2014 umur dia 5 tahun, aku dapat tawaran show di Malaysia sama Thailand. Dan sebenarnya Fares itu tidak masuk ikut aku. Hanya yang diminta aku. Dirimu. Nah, pas orang Malaysia minta video, aku salah kirim video. Videonya Fares yang aku kirim. saking ini karena dia minta buru-buru, aku kirim videonya Fares. Pas dilihat tertarik, you son, yes, I'm my son. You udah go to berdua Malaysia dan Singapura. Oh, dia bilang kapal. Oh, oke. Dia bilang no problem. Udah kita tidak bicara budget kan, kalau udah keluar negeri dia tahu lah ya. Sedangkan fasilitas kita hotel, tiket segala macamnya udah ketahuan kan. Oke. Saya bingung kan, Fares. Akhirnya tuh si orang Malaysia itu, waiting, dia bilangnya tunggu dulu nanti saya akan kontak lagi kalau memang positif anak kamu berangkat. Udah, tapi aku tetap kan. Aku bilang, wah besok aku mesti bikin paspor nih Fares nih. Berangkatlah ke imigrasi. Jam 6 pagi, karena aku pikir mesti pagi-pagi nih. Kalau pada ngantri kan, aku nggak banyak ngomong aja, minta tolong. Gimana caranya supaya Fares ini bisa bikin paspor. Dan dalam jangka 1 hari, minta pertolongan dari kepala imigrasi. Nah, dari kepala imigrasi baik memberikan, karena kan tujuan kita bukannya yang macam-macam. Ada satu urgent duta dari Indonesia untuk ke Singapura. Akhirnya dibantulah sama kepala imigrasinya. Diproses. Nah pas lagi proses, orang Singapura kan bilang tunggu besok saya kabarin jam 8. Ternyata minta hari itu juga? Enggak, untuk keputusan Fares berangkat apa enggak. Oh iya. Terus aku bilang, Fares kalau nanti enggak jadi berangkat, jangan kecewa karena mungkin belum rezekinya. Langsung begini. Ya ampun. Cemberut. Cebetut ya? Ya udah sabar, aku telepon lagi ke Malaysia. Gimana mister?
my son to go in Malaysia. Waiting. Udah, oke, tunggu. Berapa lama? Aduh, debar-debar nih. Pas ditelepon kan, aku angkat. Halo, ya Mister. Oke, you son go. Pares jadi berangkat. Yes, gitu-gitu. di imigrasi. Sampai yes gitu-gitu. Nah, di videonya juga ada tuh. Orang-orang ngeliat? Iya, waktu kita berangkat dari airport sampai ke Malaysia, ke Thailand, sampai balik ke Indonesia udah aku kemas cuman kurang lebih sekitar 11 menit lah. Ada tuh itu videonya dan aku bener-bener perjalanan kali waktu dia mau berangkat kan diantar semua nih, kakeknya nganter, ibunya nganter, kakaknya nganter, terus di airport nangis. Aku bilang, "Kalau kamu nangis, nih tiket kamu, nih paspor kamu nggak usah pergi, papa yang berangkat." "Enggak, papa." "Enggak, iya papa." "Enggak boleh nangis ya." "Iya papa." "Iya." Ada tuh lagi jalan gitu. Karena aku berpikir ini aku jalan berdua. Aku mesti berikan dia sesuatu. Jangan kamu ini dalam tugas. Jangan cengeng, jangan apa. Yang penting kita nih berangkat berdua ini karena kita ada pekerjaan. Oke. Tapi tetap tidak mengurangi ya kelakuan anak-anak tetap. Cuman jangan banyak ngambek. Kalau mau minta sesuatu ngomong, jangan ditutup-tutupin, ya kan? Kalau ditutupin kita nggak tahu keinginan dia apa. Iya, Nah, benar. gitu. Berantemnya apa? Berantemnya kalau lagi makan. Kenapa? Susah makan. Oh. Breakfast nih. Habis gitu pagi-pagi jam 6 dibangunin suruh berenang. Minta anterin berenang, aku anterin. Di hotel berenang. Habis berenang pokoknya kamu nggak mau tahu ya, nanti kamu harus makan. Di breakfast, restoran, hotel, itu berantem cuma karena makan. Kamu makan nggak? Nggak makan. Ya udah kalau kamu nggak makan, ntar tiket kamu, paspor kamu pegang, kamu pulang ke Indonesia. Enggak apa-apa, nggak mau. Mau makan nggak? Mau makan. Makan. Ngancamnya itu. Oh, cuma itu aja. Ya, sekarang begini, kalau dia sakit, dia kan kita nggak tahu. Iya. Kalau dia diem, dia nggak mau makan. Nah itu yang kita pikirkan. Susu sih memang nggak pernah telat. Kita standby. Bawa beberapa box gitu kan. Nah, untuk kostum? Enggak, susunya dia minumnya. Susu. Oh, dia masih minum susu? 5 tahun masih nyusu itu, masih botol. Waktu sekarang usia berapa? Sekarang sudah 12. Mau 11 tahun. Jadi luar biasa ya, masih umur belia sudah keluar-luar ya. Sementara dirimu tuh butuh waktu ya. Makanya aku bilang ini, kamu itu sudah begitu nikmatnya, umur kamu 5 tahun, kamu bisa berangkat ke 2 negara. Papa dulu mau berangkat begini susahnya setengah mati. Dan harus benar-benar berdarah-darah mengejar karir. Ya kan? Nah itulah, makanya saya selalu menanamkan sama dia, tolong hargai semua seni. Karena kamu bisa begini, karena ada orang yang di belakang kamu. Begitu juga kalau kamu mempelajari seni, orang yang mengajari kamu hargai. Oke, Mas Aku bilang gitu. Betul, setuju itu. Iya. Mas Adam, kembali lagi tentang Mas Adam. Katanya sempat show sama Jarum Super ya? Ya, itu keliling-keliling. Sebelum aku dikenal sama ya kalangan hanya teman-teman aja sebagai Michael Jackson, dan aku keliling tuh sama Rokok Jarum, keliling seluruh diskotik sejabodetabek. Jadi setiap hari Minggu siang, dulu kan ada diskotik Minggu siang. Nah Minggu siang itu ya istilahnya Sunday Club lah ya. Nah di situ kita bikin acara, Jarum Super mempromosikan rokoknya, sekaligus dia bikin door prize ya, hadiah-hadiah game-game. Nah opening sebelum acara aku yang tampil satu Michael Jackson lagu. Selesai game-game, selesai door prize, dia udah hadiah, aku tutup closing. Nah di situ sampai keliling seluruh diskotik. Ya luar biasa sekali ya. Diskotik yang udah tutup sampai buka, sampai kebakar, sampai begini sudah semuanya. Kalau dibilang, ya di Ebony, di Fire. Ingat saya tuh masih remaja-remaja Mas Adam. Nongkrong di sana. Iya betul. Pokoknya deh era-era. Kalau nyebut itu terkisahkan kita tua lagi. Tua, oh itu zaman berapa ya? Kita nggak tahu tuh. Saya cuma dengar dari teman Ebony. Ebony. Oh jadi ceritanya kita nyaru nih jadi anak muda Mas Adam ya. Iya. Jadi Ebony di mana sih alamatnya saya lupa tuh. Kali malam Mas. Nah itu lucu lagi waktu aku sejarah masuk di RCTI. Oh terus gimana? Kan aku diwawancarai sebelum aku berangkat ke Singapura. Dipanggil sama Kang Ebet Ebet Kadarusman. Almarhum Ebet. Diwawancarailah aku di situ sebagai Michael Jackson duplikat. Nah di situ loh orang mengenal aku Indonesia.
Karena ada TV RCTI kan dulu. Berarti masih awal-awal 93. 93. Padahal kan sebelum-sebelumnya kan Mas Adam udah dikenal. Iya dikenal tapi hanya kalangan tertentu ya, diskotik ya. Nah masuk TV lah di situ sebagai Michael baru Jackson. nasional. Kalau dulu kan belum masuk TV, masih panggung. Dan yang di TV hanya sinetron, maksudnya TVRI. Nah disitulah di RCTI masuklah di Ebet Kadarusman. Mulai aku wawancara waktu itu aku, Doyok, Kadir, sama satu dokter berempat nih diwawancarain. Nah Ebet Kadarusman ngomong begini. Michael Jackson dari California, ini ada Michael Jackson dari Kalimalang. Nah di situ itu dia, makanya aku bilang kok bisa ngepas, bisa pas California Kalimalang. Nah, di tetap situ pakai kali-kali. Nah, mulailah wawancara di situ sebagai Michael Jackson Indonesia. Akhirnya setelah Ebet Kadarusman saya berangkat ke Singapura dulu. Pulang dari Singapura baru show tuh, banyak tuh acara 17 Agustus ngundang saya. Bayangin di kelurahan daerah Grogol. Itu saya mau pulang dijegat. Kalau belum foto belum boleh pulang. Saya mau foto dulu, ngefans-fansnya semua tuh. Itu benar-benar luar biasa. Luar biasa ya. Itulah sejarah. Ada rasa haru dan bangga ya pada era itu ya Mas Dan Adam. itu tidak terpikirkan oleh Oke. Mas Adam, ini kan edisi mau penutup nih. Kira-kira harapan-harapan dari seorang Adam Jackson, apa sih yang belum kesampaian? Ya harapan saya sebenarnya sih, saya bertahan ini bukan karena saya mempertahankan karir. Karena memang seni itu tidak ada kenal tua atau muda. Ya, setuju. Selagi masih kita mampu, kita masih dikasih kesehatan untuk bisa berkarya, terus berkarya, jangan pernah berhenti. Amin. Nah disitulah, dan di samping itu juga masih ada penikmat. Karena penikmat itulah yang bisa membuat kita selalu bisa eksis dan bisa bertahan menjadi seniman abadi. Gitu. Setuju. Bagaimana dengan sahabat JCL? Tentunya setuju dong. Iya. Mas Adam, Ya. Di luar sana kan banyak sekali sahabat-sahabat JCL yang ingin menjadi seperti Mas Adam tentunya, atau jadi musisi atau jadi penyanyi. Kalau menurut Mas Adam ada pandangan-pandangan nggak kepada sahabat-sahabat JCL? Ya kalau kita mau menekuni satu bidang, kuncinya cuma satu. Belajar, belajar, belajar. Sama satu lagi tambahannya, sabar. Mengejar karir itu tidak semudah membalikan tangan. Oke. Kalaupun, ya? Kalaupun kita mendapatkan sesuatu yang instan, cepat, kita kadang-kadang tidak bisa menjaga pondasinya. Banyak artis-artis instan kita lihat ya. Setelah dia mencuat, setelah acara itu selesai sudah. Juga. Kalau kita dari bawah bertahan perlahan-lahan, kita akan tahu kesulitan tingkatan apa yang kita harus jaga, apa yang harus kita pertahankan supaya karir kita tetap bertahan. Aku seperti ombak. Naik tinggi tidak, rendah juga tidak, hanya seperti ini. Dan nah itu yang stabil. Lebih baik seperti itu daripada kita mencuat seperti di atas langit, tapi kita tidak tahu pondasinya seperti apa menjaganya. Jatuhnya yang sulit yang kita kita tidak perlu sebutkan, banyak yang seperti itu. Banyak saya rasa di teman-teman kita seperti itu. Yang mencuatnya menjadi instan. Setelah dia udah mencuat, dia tidak bisa menjaga pondasinya, dia bingung arahnya mau kemana. Nah, seperti itu. Satu lagi, karena banyak yang kontroversi. Ada yang suka, ada yang tidak. Tentang Mas Adam? Iya. Nah disitulah kenapa saya masih bertahan. Karena bukan saya tidak pedulikan. Justru orang itu membuat kita motivasi jadi terus berjuang. Membuktikan bahwa apa omongan dia tidak terbukti dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Wow. Iya. Jadi apa yang dia berpikir di diri kita, tapi kita jadi motivasi kita untuk kita terus semangat. Oke, Mas. Jangan kita down. Nah itu tambahannya. Anggap aja itu sesuatu yang angin lewat ya. Iya, tapi di samping itu juga membuat kita jadi memacu untuk kita lebih bisa berhasil dengan tantangan apa yang dia omongkan itu ya. Itu. Iya Mas Adam ya. Ya. Oke sahabat JCL ya. Saya Jose Coalinge. Saya Adam Jackson. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.